Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat walafiat. Demi mencegah penyebaran COVID-19, mari kita tetap berada di rumah dan hanya keluar rumah jika keadaan yang sangat penting saja. Baiklah anak-anak, pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang organ gerak hewan dan manusia. Yang pertama adalah ciri makhluk hidup. Anak-anak, yang namanya makhluk hidup itu pasti bergerak, dan bergerak itu adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk mencari makan atau menghindari bahaya dari pemangsa lain atau hewan-hewan lain. Kemudian selanjutnya, gerak pada manusia. Hampir semua aktivitas manusia itu adalah contoh gerak, seperti berjalan, berlari, berenang, berguling, bahkan melompat. Tidak hanya itu saja, gerakan-gerakan kecil seperti mengepalkan tangan, menggerakkan jari, menggelengkan kepala termasuk juga dalam gerak. Jadi gerak di sini tidak hanya berpindah tempat dari tempat yang lain, tetapi juga gerakan-gerakan kecil seperti menggelengkan kepala, mengejutkan mata, itu semua termasuk ke dalam gerak. Lanjut. Gerak pada hewan. Gerak pada hewan ini sedikit berbeda dengan manusia, tapi tetap dasarnya adalah sama. Contohnya adalah burung. Burung ini berpindah menggunakan sayapnya, karena burung ini lebih menghabiskan waktunya berpindah dengan cara terbang. Ya. Kemudian ikan, tempatnya adalah di air. Dengan begitu, organ geraknya adalah sirip. Dengan adanya sirip ini membuat ikan berenang lebih cepat di dalam air. Kemudian hewan kucing ini berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, melompat dengan keempat kakinya. Ada hewan yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, bahkan sayap ataupun sirip, tetapi bisa berpindah tempat. Hewan itu termasuk ke dalam ular atau cacing karena mereka berpindah tempat dengan cara merayap, yaitu menggunakan perutnya. Kita lanjut. Organ gerak pada manusia. Organ gerak pada manusia adalah kaki dan tangannya. Kaki dan tangan ini digunakan untuk berjalan, berlari, melompat, berenang. Dan tidak hanya itu saja, seperti yang saya katakan di awal tadi, fungsi gerak juga termasuk memegang, menggali, dan juga memanjat. Jadi tidak terpaku dengan perpindahan tempat. Oke, kita lanjut. Kita menuju ke inti dari pelajaran kita. Organ atau alat gerak. Organ atau alat gerak pada hewan dan manusia terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah alat gerak pasif. Alat gerak pasif ini termasuk adalah tulang. Tulang ini tidak dapat bergerak sendiri jika tidak digerakkan oleh otot. Namun, tulang ini juga berperan besar sebagai tempat menempelnya otot dan juga kekuatan. Contohnya seperti berlari untuk mengangkat, dan tulang ini kalau kita tanpa tulang maka tubuh kita tidak akan bisa berdiri dengan tegap. Lanjut, alat yang kedua adalah alat gerak aktif. Alat gerak aktif di sini yang dimaksud adalah otot. Di dalam otot itu terdapat senyawa yang membuatnya dapat bergerak. Otot ini terhubung dengan saraf, saraf terhubung dengan otak. Otak inilah yang memberikan perintah untuk menggerakkan otot. Karena itu, otot disebut alat gerak aktif. Jika otot ini menempel kepada tulang, maka tulang itu akan ikut bergerak dan digerakkan oleh otot. Kita sudah sampai di akhir pelajaran. Yang kesimpulannya adalah organ gerak hewan dan manusia ada dua. Yang pertama adalah alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktifnya adalah otot, alat gerak pasifnya adalah tulang. Oke, kita masuk ke dalam tugas online kita hari ini. Perlu diperhatikan, tugas ditulis di lampiran, kemudian tulis nama, kelas, dan tanggal tugas di pojok kiri atas lampiran.
Simpan lampiran tugas dengan baik sampai hari pengumpulan. Tulisannya nanti boleh pakai potelot ataupun pulpen, terserah sampean ya. Dan tugasnya adalah subjudul kegiatan mengerjakan LKS halaman 3 nomor 1 sampai 5. Sekian dari saya, semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.